Keputusan kembali mempekerjakan karyawan di TVRI ini diambil seusai lembaga penyiaran publik milik pemerintah ini dipanggil DPR RI Komisi 7. Hal ini diungkapkan Direktur Pemberitaan dan Program TVRI, Arief Adi Kuswardono, ditemui di kantor TVRI Jakarta Jalan Gerbang Pemuda Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Arief, mengatakan istilah merumahkan sebetulnya tidak tepat, karena memang pertama, tidak seluruhnya terimbas oleh efisiensi anggaran yang dilakukan TVRI. Hanya sebagian di stasiun daerah, tidak seluruhnya, dan lebih pada mengurangi jumlah tayangan atau mengurangi jumlah honor. Kontributor masih bekerja seperti biasa, hanya komunikasinya tidak tepat. Namun karena dinamika kebijakan, akhirnya muncul persepsi PHK. Jadi yang tadinya jumlahnya dikurangi, laporan liputan dan honornya diturunkan. Namun ini sudah bisa dinormalkan kembali, termasuk tidak hanya untuk kontributor, juga penyiar karena di daerah banyak penyiar yang statusnya freelance. Nah, memang kemarin alhamdulillah Kementerian Keuangan ya dan kemudian Komisi 7 DPR dengan kebijakan restrukturisasi memberi TVRI tambahan anggaran dari sekitar yang semula 700 sekian miliar, kemudian kami di restrukturisasi kami mendapatkan tambahan anggaran sekitar 200 miliar. Sudah bisa dinormalkan kembali. Termasuk tidak hanya untuk kontributor ya, tapi juga untuk penyiar. Karena di daerah itu kan juga banyak penyiar yang statusnya freelance ya. Namun dalam kerangka efisiensi, lanjut Arief, tambahan anggaran kemarin hanya untuk mengatasi critical cost. Namun agar manajemen terus berhemat mulai Kamis hari ini hingga Jumat besok, karyawan di bagian administrasi dan staf umum dilakukan kebijakan bekerja dari rumah. Sementara bagian produksi tetap kerja untuk menghemat anggaran. Sebelumnya dalam rapat dengar Komisi 7 dengan Direktur TVRI, RRI, Antara dan Badan Standar Nasional, Direktur TVRI dan RRI dicecar pertanyaan oleh anggota Dewan Putra Nababan, anggota fraksi PDI Perjuangan, dan Erna Sari dari anggota fraksi Nasdem. Berlatar belakang mantan jurnalis, mereka mencecar Dirut TVRI soal pemutusan hubungan kerja ini. Angka yang disebutkan ini combine TVRI sama RRI itu mencapai 1.000 orang. Gitu ya, angka dari Aliansi Jurnalis Indonesia itu mencapai 1.000 orang. Nah, kami juga sudah menyaksikan siaran dari salah satu tenaga penyiar RRI yang viral saat ini, yang nonton tuh udah hampir 1 juta orang dari Ternate yang menyampaikan terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Tapi kok Pak Dirut tadi depan kami semuanya mengatakan tidak ada. Gitu ya. Pak Dirut mengatakan tidak ada sementara ini udah viral kemana-mana. Nah, jadi ini kita perlu klarifikasi. Saya duduk di sini, Pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya sebagai mitra kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu sekali bagaimana penderitaan mereka. Kecil gajinya, Pak. Sangat kecil, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, kalau dulu ngirimin satu berita itu dapatnya 100.000, sekarang 50.000 Pak. Dapat apa bawa uang dulu 3 juta, sekarang bawa uang 1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini 1 juta nggak berarti, tapi bagi mereka berarti untuk ngasih anaknya makan di rumah, untuk pendidikan anaknya. Jadi saya sepakat sekali, saya rasa seluruh pimpinan dan seluruh Komisi 7 sepakat tidak ada PHK-an. Sebagai informasi, pagu anggaran RRI dipotong sebesar 170 miliar rupiah dari total 1,07 triliun. Setelah dipotong dalam 1 tahun, RRI hanya memiliki anggaran 899 miliar rupiah. Sedangkan pagu anggaran 2025, LPP TVRI dipangkas sebesar 48% dari total anggaran sebelumnya yang sebesar 1,52 triliun rupiah menjadi 1,06 triliun rupiah.